pagi, fams. Widih, pagi-pagi udah rame aja nih warga. Kali ini kita ke Jawa Tengah, fams. Kali-kali aja liburan akhir pekan kamu mau pelesiran di lokasi wisata penuh ceria, penuh legenda. Udah jadi rahasia umum lah kalau Indonesia kaya akan legenda mendunia. Oh my wow. First stop, kita ke Ambarawa. Pada 17 Agustusan kemarin, mereka mengadakan kirap tumpeng yang dilakukan oleh seluruh warga Kelurahan Kupang. Gak hanya kirap tumpeng, ada juga parade kemerdekaan seni budayanya, fams. Jadi, masyarakat terhibur dengan pertunjukan yang disajikan. Tujuan dari acara festival ini, fams, untuk menggugah potensi masyarakat dan sekolah yang ada di Kelurahan Kupang, Ambarawa, Jawa Tengah. Meski acara ini baru pertama kali digelar tahun 2022 ini, tapi antusias masyarakat sungguh terlihat dengan ramainya menunggu di pinggir jalan hingga ke lokasi akhir. Dengan menggunakan pakaian adat Jawa, arak-arakan tumpeng ini akan dibawa ke lokasi titik akhir, yaitu Pasar Projo. Kalau dari titik start, ya kurang lebih 2 km fams jaraknya. Kirap tumpeng ini juga diikuti oleh aksi marching band sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Kupang ini, fams. Bikin makin meriah tentunya. Belum lagi dengan totalitasnya mereka memainkan dan beratraksi. Bangga banget nih Joy nih ngelihat kamu yang muda-mudi begini. Top! Kesenian-kesenian yang ada di Ambarawa semua ditampilkan, fams. Dari seni liong naga, gedruk buto, dan wushu, fams. Semua disajikan untuk memeriahkan dan menghibur masyarakat yang hadir di festival ini. Festival kirap tumpeng ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng. Jadi fams, tumpeng yang diarak-arak tadi disantap bersama dengan peserta pawai serta masyarakat. Jangan sedih, pengunjung juga dibagi. Tumpeng ini diharapkan bisa menjadi media untuk menyatukan warga. Cakep. Tumpeng-tumpeng yang menjadi arak-arakan merupakan buatan tiap RW di Kelurahan Kupang, fams. Mereka diwajibkan setidaknya mengirim 1 tumpeng besar. Proses pembuatan tumpeng pun dilakukan bersama-sama oleh ibu-ibu PKK, fams. Tentunya dengan semangat antusias yang tinggi demi kirap tumpeng yang baru pertama kali dilaksanakan ini, fams. Tumpeng memang hidangan khas Indonesia yang biasa disajikan untuk merayakan hari spesial. Kamu tahu nggak, fams, kalau ada makna mendalam di balik tumpeng? Jadi, tumpeng itu merupakan gambaran kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi gunung berapi. Mitosnya, hidangan ini sudah ada nih sejak dahulu kala. Biasa digunakan untuk memuliakan gunung, tempat bersemayamnya arwah leluhur. Ada juga bentuk tumpeng yang mengerucut, dikelilingi lauk pauk dan sayuran. Merupakan simbol ekosistem kehidupan. Kerucut nasi yang menjulang tinggi berarti lambang dari keagungan Tuhan Sang Pencipta. Lauk pauk dan sayuran menjadi simbol isi alam. Oh my wow! Pada tahu nggak bulat-bulat ini apa, fams? Kudapan ini adalah makanan tradisional khas Yogyakarta loh. Bahkan udah cukup langka keberadaannya saat ini. Namanya bolu emprit, fams. Wih, jangan kaget gitu dong. Joy paham deh, pasti kamu bayangin bolu itu sebagai kue yang lembut, empuk, dan manis itu kan? Ngaku aja deh. Beda dengan bolu pada umumnya. Bentuknya yang mungil, penampilannya terlihat keras dan kasar. Tapi kalau untuk rasa, wow, boleh diadu. Bolu yang satu ini terbuat dari parutan kelapa, tepung terigu, gula pasir, dan gula halus. Makanya, meski terlihat padat, tapi rasanya tetap manis, fams. Nah, empritnya bukan berarti menggunakan bahan dasar burung emprit imut itu, fams. Enggak. Melainkan karena bentuknya mungil ini dan warnanya putih kecoklatan yang mirip dengan burung emprit atau burung gereja. Bolu emprit juga punya warna khas, fams, yaitu merah sedikit ke arah pink dan putih, fams. Udah kayak warna bendera Indonesia aja, fams, merah putih. Yeah. Tenang aja, pewarna yang digunakan pewarna khusus makanan kok, jadi aman untuk dikonsumsi. Hehe. Kalau zaman dulu sih, bolu emprit ini dijadikan teman cemilan saat minum teh atau kopi di pagi atau sore hari, fams. Paket komplit gitu, fams. Bolu emprit atau bolu emprit yang sederhana namun bisa meledakkan rasa di mulut kamu, fams.
menghadirkan nuansa nostalgia yang sederhana, tanpa polesan apa adanya, fams. Proses memasak bolu emprit kurang lebih 20 menitan, fams. Lebih dari itu, bolunya bakalan gosong, karena suhu di dalam tungku ini mencapai ratusan derajat Celcius. Dalam sekali memasak bisa langsung 5-10 loyang, fams. Satu loyangnya berisikan 40-50 cetakan bolu emprit. Pokoknya jangan sampai loyangnya kepenuhan, nanti hasilnya kurang bagus. Kan sayang. Fams, dalam sehari rumah produksi ini menghasilkan 50 kg bolu emprit. Banyak juga penggemarnya ya. Kok bisa ya? Padahal nih, fams, jika dilihat secara fisik sih, bolu ini terlihat kasar pada bagian luarnya, fams. Tapi begitu digigit, ternyata nggak sekeras yang dibayangkan kok. Kalau dilihat-lihat, mirip kayak jajanan luar negeri nggak sih, fams? Itu tuh macarons. Hahaha. Kalau dibandingkan sama makaron, ya, teksturnya ya 11-12 kok, fams. Semoga bolu emprit ini bisa mendunia juga ya, kayak sobatnya si macarons itu, fams. Setelah didinginkan kurang lebih dari 5 menit, baru deh bolu emprit bisa di-packing, fams. Kalau penasaran, wah beli aja, fams, pas lagi main-main ke Jogja. Oh iya, mau dalam kondisi hangat atau dingin pun, bolu emprit ini sama lezatnya. Mau ikutin yang zaman dulu dengan kopi atau teh juga boleh, fams. Dengan es krim pun, wah juga cocok. Semuanya lezat pokoknya. Pagi ini kita lihat nih, kakak-kakak cantik main di pantai eksotik. Kuy, seger bener nih mata lihat pemandangan, fams. Tapi yang asik untuk dikulik, kain pantainya itu loh yang punya segudang fakta unik, fams. Kain pantai yang bisa kita temukan di hampir semua objek wisata pantai di Indonesia, bahkan Asia, ternyata made in Jawa Tengah loh. Tepatnya di Dukuh Nusupan, Desa Kadokon, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Di sini nih, kain pantai dengan beragam warna dan motif yang khas dibuat. Sebagai permulaan, bahan dasar kain harus dicuci terlebih dahulu. Kain putih yang digunakan sebagai bahan dasar ini biasa disebut dengan kain rayon. Proses pencucian dilakukan setelah kain direndam dengan cairan kimia. Semalaman, fams. Harus diinjek-injek gini, fams, supaya cairan pembersih kainnya bisa meresap. Kain putih yang telah dicuci dan ditiriskan kemudian masuk ke tahap penjemuran. Proses penjemuran berlangsung selama hampir seharian. Panasnya sinar matahari tentu jadi andalan nih. Kalau lagi terik sih, 6-7 jam saja cukup. Oh ya, di sini ada beberapa jenis ukuran bahan yang akan diolah menjadi kain pantai. Dari potongan-potongan pendek hingga yang ukuran panjangnya mencapai 200 meteran juga ada. Wah, berarti 2 kali lipat panjangnya lapangan sepak bola loh. Wih, ngeri, fams. Dari banyaknya teknik pewarnaan dan pembuatan pola kain pantai di sini, salah satunya dengan cara seperti ini nih. Menggunakan alas plastik pada lantai, kain yang telah diberi pola dan warna dasar kemudian disusun secara memanjang. Susunan kain ini kemudian dikerutkan dengan cara diulir atau digulung sedikit dengan jari. Pada tahap pewarna yang kedua ini, intensitas warna yang dipergunakan harus lebih tebal ketimbang warna dasar. Bukan tanpa tujuan, fams. Kerut-kerutan yang dibuat sepanjang kain inilah yang nantinya akan membentuk pola pecah-pecah pada kain. Dengan pewarnaan kedua yang lebih tebal ini, gradasi warna pada kain akan lebih terlihat, fams. Biasanya sih, kain-kain ini akan didiamkan selama 1 atau 2 malam sebelum dijemur kembali. Selain cara tadi, teknik sablon atau cetak saring juga dipergunakan dalam membuat pola dan pewarnaan kain pantai, fams. Ada beragam versi tentang sejarah penggunaan teknik sablon pada kain. Konon, pada tahun 960-an Masehi, sejarah teknik pencetakan atau sablon ini mulainya di Tiongkok secara sangat sederhana pada media kertas. Menggunakan layer atau cetakan seperti ini, bahan dasar kain akan bisa dikreasikan sesuai pola atau pesanan yang diinginkan. Cukup sesuaikan posisinya pada rel yang terbentang sepanjang kain di atas papan. Beres! Proses pengerjaannya, kain yang telah direntangkan dengan kuat akan disatukan menggunakan palet atau kuas yang terbuat dari karet. Tentu saja dengan menggunakan warna yang dimau.
Satu layer menggunakan satu warna. Kalau mau lebih dari satu warna juga bisa kok, tinggal ganti layernya aja. Kemudian, kain hasil cetakan sablon ini akan diangin-anginkan seperti ini nih, supaya tintanya mengering sebelum masuk ke proses selanjutnya. Kain yang telah melalui tahap penyablonan ini akan digulung kembali untuk masuk ke dalam tabung penguapan. Proses ini berlangsung selama sekitar 10 menit. Dengan di-steam atau diuap dalam suhu sekitar 150 derajat Celcius inilah, warna dan motif pada kain akan semakin indah, awet, dan tahan lama. Wits, proses belum selesai loh. Setelah keluar dari tabung penguapan, kain kembali diurai untuk masuk ke tahapan berikutnya. Kain kembali direndam dalam cairan khusus. Untuk selanjutnya, kembali dibilas dan dicuci bersih. Proses ini juga bertujuan semakin memperkuat hasil sablonan supaya nggak mudah luntur. Panjangnya proses membuat selembar kain pantai ini sudah jelas nih agar hasil yang didapat ini berkualitas. Nah, ini dia nih penampakan kain pantai yang telah melalui rangkaian proses atau tahapan yang panjang. Proses penjemuran terakhir ini kembali harus dilakukan selama seharian, sekitar 6-7 jam jika cuaca terik. Ada cara mudah nih, supaya kain basah yang sudah jadi nggak kotor kena tanah. Caranya, cukup ulur kain hingga memanjang di atas beberapa bilah bambu. Nah, kalau udah terbentang, tinggal tarik aja nih kain-kainnya ke bawah. Mudah kan? Waduh, jangan marah-marah gitu dong, Bu. Masa kain yang udah capek-capek dibuat melalui proses panjang malah disobek-sobek gitu sih? Hehehe, jangan salah sangka dulu, fams. Emang begini nih cara termudah untuk memotong kainnya. Kelihatannya sih kayak nyobek asal-asalan ya, fams. Tapi ternyata semua sudah ada ukurannya. Nantinya, sebagian kain hasil sobekan ini akan dibikin rumbai-rumbai pada tepiannya, supaya hasilnya lebih cantik lagi, fams. Beres deh, kain-kain pantai ini siap meluncur ke berbagai destinasi wisata. Meski tergolong industri rumahan, jangan anggap remeh nih kapasitas produk kain pantai di sini. Siapa sangka, dalam seharinya di sini ternyata mampu membuat hingga 2000 meter kain pantai loh. Wah, mengingatkan Joy juga nih tentang legenda bidadari berselendang nih ya, dengan pencuri selendangnya, fams. Iya kan? Nah, kira-kira bidadari mana ya yang bisa kita curi selendangnya ya? Ini dia salah satu serpihan surga dari Indonesia, Kepulauan Karimun Jawa. Indahnya sungguh mempesona. Mau dilihat dari atas udara sampai ke dasar lautnya, semuanya bikin mata jatuh cinta, fams. Mau ke Karimun Jawa? Aksesnya bisa kita tempuh nih dari Pelabuhan Kartini Jepara. Waktu tempuh penyeberangannya sekitar 5 jam aja, fams. Kepulauan Karimun Jawa memang jadi primadona pariwisata alam dari Jawa Tengah. Pulau eksotis ini dikelilingi oleh 26 pulau kecil lainnya. Keindahan panorama alamnya berani diadu deh sama luar negeri sana. Gak kalah juga kok sama cantiknya Lombok dan Pulau Bali. Fasilitas di sini juga udah lengkap, fams. Banyak pilihan tempat menginap yang nyaman dan sesuai dengan kantong kita. Surga banget deh, fams. Bangun tidur langsung memandang indahnya panorama Karimun Jawa. Segar udaranya, indah pemandangannya. Kalau momennya pas, berasa kayak pulau pribadi aja nih. Setiap sudut alamnya indah buat diabadikan. Ada banyak aktivitas yang bisa dikerjakan. Coba-coba main kayak, seru juga loh, fams. Gak perlu nyelam ke dalam air, fams. Dari atas kayak aja nih, beningnya hamparan laut sajikan pemandangan yang menarik. Mau pengalaman yang lebih lengkap? Bisa kok. Berkeliling gugusan pulau dengan perahu atau menikmati indahnya bawah lautan. Jernihnya air dengan biota laut yang menakjubkan, ngademin banget, fams. Gak sampai 2 meter menyelam dari permukaan, surga udah kelihatan. Happy banget deh, fams. Namanya juga liburan, sekalian aja deh senang-senangnya. Mau fasilitas ala-ala piknik juga bisa kok. Pulau Menjangan kecil jadi salah satu dari 3 pulau berpenduduk di gugusan Karimun Jawa. Di sini kita bisa bakar-bakaran ikan nih, menikmati lezatnya ikan segar dari laut Karimun Jawa. Asli deh, pengalaman piknik di hamparan pasir putih, nikmatnya gak ada lawan, pasti susah buat dilupain. Salah satu spot wisata yang paling populer di Karimun Jawa emang berenang bareng hiu, fams. Kamu yang gampang ciut, wah mending minggir dulu deh. Dengan biaya yang terjangkau, kita bisa bebas nih berenang bersama predator imut ini. Ya, hitung-hitung uji nyali juga bisa nih. Wait, tapi nggak perlu khawatir, fams. Hiu di sini aman, gak bakal menyerang.
selama kita sopan dan tahu kiat-kiatnya. Biar nggak disangka ikan alias umpan, tangan kita harus selalu di atas permukaan air. Selanjutnya, boleh masuk ke kolam. Asalkan nggak ada luka berdarah di tubuh kita. Maklum deh, sebagai predator nomor 1 di lautan, hiu ini sangat sensitif pada bau amis darah. Stay safe ya fams. Oh iya, penangkaran hiu di Karimun Jawa udah ada sejak 20 tahun lalu. Ada puluhan anak hiu yang ditangkarkan dan siap berenang bareng kamu nih. Ayo, siapa nih yang bernyali berenang sama baby shark ini? Hihihi, jangan joget aja. Fams, kemeriahan festival daerah dapat dilihat dari ramainya peserta yang mengikuti dan ramainya masyarakat yang antusias menyambutnya. Seperti yang baru terlaksana baru-baru ini Fams, ribuan masyarakat meramaikan pawai budaya Ambarawa. Pawai budaya kali ini mengusung tema Gumregahing Budaya Ambarawa, yang berarti bangkit kembali untuk semua kegiatan, terutama kegiatan kesenian dan budaya di Ambarawa ini. Juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-77, sekaligus perayaan Merti Desa di Kecamatan Ambarawa, Jawa Tengah. Merti Desa mempunyai arti penting Fams. Tradisi ini dimaknai masyarakat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena hasil panen yang melimpah. Selain itu bisa juga nih dalam artian keselamatan, ketentraman serta keselarasan hidup di dunia. Dan banyak cara untuk mewujudkan rasa syukurnya Fams. Seperti dari masyarakat desa Ngablak, Kelurahan Pojok Sari, Ambarawa, Jawa Tengah. Sebagai wujud syukurnya dengan membawa hasil panen perkebunannya. Ada juga nih yang membawa sayur mayur hasil pertaniannya. Dan masih banyak yang lainnya. Tiap-tiap kelurahan dan desanya membawa bahan atau hasil panen daerahnya masing-masing Fams. Dalam acara festival Karnaval Ambarawa ini Fams, paling enggak ada 48 kelompok yang ikut berpartisipasi. Lalu peserta akan berjalan, ya kurang lebih 5 km lah menuju titik finish panggung kehormatan yang berlokasi di depan Polsek Ambarawa. Meski cuaca panas, gak mengurangi antusias peserta dan masyarakat loh Fams. Buktinya, para peserta tetap semangat menampilkan atraksi kesenian yang sudah mereka siapkan. Seperti barisan anak-anak kelompok drum band Fams. Pasti gak sedikit waktu nih yang mereka habiskan untuk tampil bagus dan kostum yang unik-unik. Tuh, lihat tuh, kekompakan ya. Gak usah dipertanyakan lagi Fams. Yang satu ini juga unik Fams. Salah satu SD membuat kereta uap menggunakan sepeda. Bukan tanpa alasan, kereta di Ambarawa sendiri punya sejarah. Kemeriahan karnaval ini semakin ramai lagi dengan kostum-kostum unik yang digunakan peserta pawai. Ditambah lagi dengan penampilan kesenian tiap daerah di Ambarawa. Wah, kalau gini sih Joy betah nih Fams. Meski panas-panasan begini gak apa-apa. Apalagi udah 2 tahun gak lihat keramaian gara-gara pandemi. Ini memang momen yang pas nih Fams untuk masyarakat berpesta. Oh iya Fams, Ambarawa juga nggak jauh-jauh dari ikon naga loh. Yap, Liong Naga ini perwujudan legenda terbentuknya rawa pening. Itu loh Fams, danau yang terbentuk oleh alam yang ada di Ambarawa. Alkisah bermula lahirnya seorang anak yang berwujud seperti naga di desa Ngasem karena kutukan dari sebuah keris. Hanya wujudnya aja nih yang seperti naga, tapi ia bisa berbicara layaknya manusia, bernama Klinting. Singkat cerita, Klinting disuruh bertapa agar kutukannya hilang. Tak lama bertapa, desa Patok sedang mengadakan pesta dari hasil panen. Klinting yang meminta makan malah diusir Fams karena warga jijik melihat kondisinya yang lusuh habis bertapa. Hanya ada seseorang janda baik hati yang memperlakukan Klinting dengan baik dan memberinya makan. Klinting pun memberi kesan untuk orang baik ini. Jika ada gemuruh, ia harus menyiapkan dan menaiki lesung agar selamat. Tak beberapa lama, Klinting seakan kesal dan mencabut lidi yang mengeluarkan air deras hingga desa tergenang. Yang selamat hanya janda baik hati itu. Sementara desa itu pun jadi rawa yang memiliki air yang bening. Makanya disebut dengan rawa pening. Gimana Fems? Joy udah mirip dalangnya OVJ belum? Liong Naga ini pun memang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran rawa pening Fems. Oh iya Fems, Liong itu perlambangan dewa kebijaksanaan. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, Liong digunakan sebagai tolak bala dari roh jahat yang suka mengganggu rakyat desa. Dan tarian naga inilah dipercaya dapat mengusir kesialan itu Fems. Liong biasanya memiliki panjang hanya 10 meter.
dan dimainkan oleh penari yang memegang tongkat di bawah perut naganya. Bahan yang digunakan pun sesimpel mungkin, fams. Intinya demi meramaikan festival karnaval ini kok. Jadi nggak merepotkan masyarakat sekitar juga. Jangan takut, fams. Meski dandanan seperti monster yang menyeramkan, tapi ini merupakan kesenian tari yang lahir di Magelang, Jawa Tengah. Namanya Gerduk Buto, di mana mereka menari dengan gerakan tangan dan kaki yang kompak. Tarian ini memang biasa dijadikan kesenian tahunan untuk memeriahkan perayaan tertentu. Gak rumit kok. Gerakan hentakan kaki secara beriringan dan ayunan tangan yang menggambarkan kemurkaan raksasa yang gagah dan berkuasa. Pada kaki terpasang lonceng yang bergemerincing dan berirama senada dengan hentakan kaki para penari. Setengah jam sudah berlalu nih, fams. Ragam Indonesia membahas hal unik eksotik di tanah penuh legenda menarik, Jawa Tengah. Besok, Ragam Indonesia akan kembali dengan info yang lebih oh my wow buat kamu nih, fams. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia.